kita pada hari ini. Insyaallah kegiatan akan segera kita mulai untuk kegiatan pembukaan ini. Sambil menunggu ketua wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan bergabung bersama kita di room meeting hari ini, mungkin kita mulai saja kegiatan kita. Baik, Bapak dan Ibu, selamat bergabung Ibu Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat rekaman. Oke. Recordingnya Pak Samsir. Rekor Webex. Error. Rekor Webex. Error. Tunggu dulu. Rekornya error, Pak. Rahman, tabi dulu nih, sebentar. Error ya? Tidak apa-apa, rekor manual saja. Lanjut saja, Pak Samsir. Pakai anu saja, Di. Lanjut, Miki. Ada teman-teman yang rekor. Iya, recording saya sementara jalan. Iya. Baik, Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bupati Utara, selamat bergabung Ibu. Yang saya hormati Ketua IGI Wilayah Sulawesi Selatan, Kakanda Abdul Wahid Nara. Yang terhormat Ketua IGI Daerah Kabupaten Luwu Utara, Bapak narasumber, serta Bapak Ibu guru hebat dari penjuru Nusantara yang sempat bergabung di room meeting hari ini. Izinkan saya, karena ini masih di suasana Idul Fitri, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan ridha dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari menjelang siang ini kita dapat bertemu dan bersilaturahmi di room meeting hari ini. Salam dan salawat kepada junjungan dan teladan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir kelak kita semua mendapat syafaatnya. Amin. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, selamat datang di Kabupaten Luwu Utara, Bumi Maranginang. Mungkin bagi sebagian kita yang tergabung dalam meeting ini, mungkin tidak banyak yang kenal Luwu Utara. Melalui kesempatan ini, izinkan saya sekilas ingin menyampaikan bahwa Luwu Utara adalah sebuah daerah pemekaran dari kabupaten induknya, yaitu Kabupaten Luwu. Luwu Utara ini adalah beribu kota Masamba. Nah, menyebut Masamba, mungkin Bapak dan Ibu, kita pasti ingat Epi Masamba. Masamba adalah kota kecil yang berjarak sekitar 450 km dari Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Luwu Utara ini adalah Indonesia mini yang didiami oleh berbagai suku dan agama. Sehingga beragam budaya dan suku serta adat istiadat ada di Luwu Utara. Bapak dan Ibu, teman saya di atas menambah sana keilmuan kita. Suku yang mendiami Luwu Utara adalah ada suku Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, Jawa, Bali, dan Lombok. Saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Tak hanya itu Bapak dan Ibu sekalian, agama di Luwu Utara pun beragam. Ada Islam, Katolik, Kristen, dan Hindu. Alhamdulillah meski beragam suku dan agama,
masyarakat Luhut Utara tetap hidup berdampingan secara rukun dan damai dengan tetap mengedepankan toleransi beragama. Bapak dan Ibu, saya kira itu sekilas layang pandang Kabupaten Luhut Utara. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu Bupati yang terhormat, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan workshop online yang diinisiasi oleh IGI Kabupaten Luhut Utara bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Luhut Utara dengan mengangkat tema pembuatan video animasi pembelajaran berbasis smartphone yang alhamdulillah menghadirkan narasumber hebat kita nasional di Ikatan Guru Indonesia, dan alhamdulillah kebetulan narasumber kita ini adalah orang lokal Luhut Utara. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ada dua acara yang akan kita ikuti pada hari ini. Yang pertama adalah kegiatan pembukaan, silakan langsung. Yang kedua adalah mengikuti pemaparan materi dari narasumber kita. Jadi kita melangkah ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Susunan acara pembukaan kita pada kesempatan ini adalah yang pertama, sambutan Ketua IGI Kabupaten Luhut Utara. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Syamsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Bupati Luhut Utara, Ibu Haja Indah Putri Indriani, yang sudah bergabung bersama kita semua. Yang saya hormati Kakanda Ketua IGI Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati narasumber hebat kita yang sudah bergabung. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung di Ispan workshop Ikatan Guru Indonesia pada hari ini. Nah, pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan untuk melakukan sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Luhut Utara. Workshop pembuatan video animasi pembelajaran secara virtual atau online yang insya Allah akan segera kita laksanakan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, peserta Vikon yang saya hormati, Ibu Bupati yang saya hormati, izinkan saya di awal sambutan ini mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, karena ini masih dalam suasana Idul Fitri. Perlu saya sampaikan bahwa Ikatan Guru Indonesia, khususnya Kabupaten Luhut Utara, melakukan kegiatan ini adalah kegiatan yang kedua, atau online. Yang pertama adalah pada tanggal 1 Mei yang lalu, dalam Ardikna, kita melakukan juga Vikon seperti ini. Dan yang kedua adalah pada hari ini, dan insya Allah pendaftar kemarin sudah sampai ke 3.500 lebih. Sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Sebenarnya Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Luhut Utara hanya melakukan kegiatan, ternyata direspon dengan baik di seluruh guru yang ada di Indonesia. Pesertanya itu dari Aceh. Bapak Ibu sekalian, walaupun kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini melanda dunia dan negara kita, tetapi tidak membatasi kita untuk melakukan kegiatan peningkatan kompetensi guru dan profesionalisme guru. Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Luhut Utara melakukan hal kegiatan ini, bagaimana kita mengembangkan kreativitas kita, mengembangkan motivasi kita, mengembangkan daya cipta dan nalar kita untuk menciptakan sebuah inovasi pembelajaran yang menarik. Kondisi COVID-19 pada hari ini membuat kita seluruh tatanan kehidupan sosial dan masyarakat berubah, termasuk sektor pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Proses pembelajaran biasanya kita lakukan di kelas masing-masing. Kondisi ini membuat kita mengalami perubahan yang drastis. Proses pembelajaran dibawa ke rumah masing-masing, tentunya lewat online.
di rumah kita masing-masing. Bukan berarti bahwa proses pembelajaran harus berhenti secara total. Proses pembelajaran harus tetap kita lakukan dengan metode dan inovasi yang berbeda. Tentu metode pembelajaran yang berbasis daring ini tentu basicnya adalah teknologi. Olehnya itu, Ikatan Guru Indonesia melakukan terobosan baru untuk bagaimana mengajak semua guru-guru yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Utara, untuk melakukan inovasi pembelajaran supaya tetap menarik dan memotivasi peserta didik, walaupun dilakukan secara online. Olehnya itu, tujuan kegiatan ini adalah bagaimana meningkatkan profesionalisme dan kapabilitas kita sebagai guru dan pendidik, walaupun di tengah kondisi apapun, termasuk kondisi pandemi COVID-19 pada hari ini. Yang terakhir saya kira, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Luwu Utara. Di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan untuk bergabung bersama kita Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan sebentar sambutan motivasi kepada kita semua untuk melakukan terobosan-terobosan baru dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman dari Lontara yang sudah membantu, teman-teman dari RBB yang sudah membantu, dan pengurus IGI Kabupaten Utara yang sudah terlibat dalam proses kegiatan yang kedua ini. Sebelumnya, sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak lagi kepada Ibu Bupati, dan mohon untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi kami ucapkan billahi fi sabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Syamsir. Oke. Baik. Terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya kita melangkah ke acara selanjutnya. Sambutan Ibu Bupati Luwu Utara sekaligus membuka acara workshop pembuatan animasi pembelajaran berbasis smartphone. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Bupati untuk memberikan sambutan. Disilakan Ibu. Terima kasih Pak Syamsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang pertama yang saya hormati Ketua Umum IGI Provinsi Sulawesi Selatan, yang sama saya hormati Ketua Umum IGI Kabupaten Luwu Utara, para narasumber, Ibu Bapak Guru hebat, peserta workshop daring yang kita lakukan pada hari ini, yang tadi dilaporkan oleh Pak Ketua, kurang lebih ada 3.500 peserta dari seluruh Indonesia. Saya surprise, tadinya saya pikir ini kegiatan skala kabupaten, ternyata berskala nasional. Untuk itu saya mengapresiasi dan mengucapkan selamat. Tentu ini menjadi satu hal yang kita harapkan dapat memotivasi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, karena pandemi COVID-19 ini memaksa kita harus melakukan adaptasi-adaptasi dan melahirkan inovasi-inovasi, khususnya di dalam meningkatkan kapasitas Bapak Ibu guru hebat di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus memastikan bahwa layanan pembelajaran ya ini dapat terus berjalan sesuai dengan kondisi hari ini. Kami betul tidak mudah ya. Di satu sisi teknologi memudahkan kita, tetapi di sisi lain kita mengetahui bahwa di seluruh penjuru tanah air, termasuk di Luwu Utara, belum semua daerah itu terakses dengan jaringan telekomunikasi. Nah, ini tidak menjadi penghalang. Saya yakin rekan-rekan di IGI dan Bapak guru hebat di seluruh tanah air telah memikirkan
apa inovasi yang harus kita lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Meskipun demikian, saya tetap mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh rekan-rekan IG, khususnya Kabupaten Luwu Utara, yang melakukan workshop pembuatan video pembelajaran secara virtual. Paling tidak, daya jangkaunya akan melayani teman-teman kita atau anak didik kita di wilayah-wilayah yang dijangkau oleh jaringan telekomunikasi. Nah, untuk itu sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Luwu Utara, kami mengapresiasi sekaligus juga berterima kasih karena tentunya ini akan sangat membantu anak-anak kita. Saya ingin bercerita sedikit. Dalam kapasitas sebagai bupati, tentu kami punya banyak tantangan, terutama memberikan pemahaman kepada orang tua dan yang paling berat sebenarnya kepada peserta didik kita, bahwa yang namanya pembelajaran ini tidak berhenti karena kondisi pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, sebagai orang tua, saya ini menjadi orang tua dari 2 orang putri, yang satu kelas 6 SD dan yang satunya kelas 1 SMP. Kalau yang SMP karena bersekolah di Tangerang relatif tidak ada kendala karena tetapi tulisan kita bersama dan menjadi motivasi juga bagi kami untuk bagaimana memastikan mereka nyaman, mereka dapat menerima pembelajaran dengan baik, dan yang paling penting adalah mereka merasa tidak kehilangan masa-masa pembelajaran bersama dengan teman-temannya yang lain. Nah, ini yang harus dipikirkan bersama karena kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini meskipun pemerintah kita telah mencoba untuk mempersiapkan tatanan normal baru, tetapi kita juga menyadari bahwa kondisi sebelum pandemi memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat kembali kepada kondisi tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi saya berharap bahwa melalui kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh organisasi Ikatan Guru Indonesia, kita akan menemukan formulasi yang tepat disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat kesulitan wilayah di seluruh Indonesia untuk memastikan pertama tetap ada upaya untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, ya. Dan di satu sisi kita juga memastikan bahwa pelayanan di pendidikan untuk peserta didik kita juga berlangsung sebagaimana mestinya. Meskipun saya juga di satu sisi melihat ada sisi positif sebenarnya rekan-rekan guru hebat dimanapun berada. Bahwa ternyata pandemi ini memaksa kita untuk harus segera pertama menguasai teknologi, kemudian yang kedua melahirkan inovasi-inovasi. Karena tidak bisa dipungkiri cukup banyak yang masih terlena dengan zona nyaman, ya, dengan sistem pembelajaran konvensional, sementara di sisi lain kita harus berlari kencang dengan perkembangan, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang ada. Nah, kondisi pandemi ini sekali lagi sisi positifnya adalah memaksa kita, Bapak Ibu sekalian, untuk mau tidak mau harus dapat beradaptasi, dapat menyesuaikan diri, dan saya meyakini bahwa kondisi pandemi ini akan melahirkan banyak inovasi-inovasi hebat, khususnya di sektor pendidikan, di dalam memastikan pertama tadi kompetensi dan profesionalisme guru dapat terus meningkat, dan di sisi lain pelayanan pendidikan, pemberian perhatian kepada pemenuhan hak belajar kepada anak didik kita juga dapat terpenuhi. Jadi saya mengapresiasi, ya, berulang kali saya sampaikan ini
karena tidak jarang Bapak Ibu sekalian banyak sekali pertanyaan ditujukan pada di mana kehadiran guru di saat pandemi seperti ini. Dan ternyata IGI menjawabnya dengan melakukan berbagai kegiatan untuk menantang guru-guru hebat dimanapun berada untuk berinovasi dan memastikan sekali lagi bahwa pemberian pelayanan tidak pernah berhenti dalam kondisi sesulit apapun. Selamat dan sukses, dan akhirnya karena masih suasana Idul Fitri, bagi yang merayakan, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan kepada IGI Kabupaten Luwu Utara, saya mengucapkan selamat atas inisiasi workshop yang dilakukan, dan kepada seluruh guru hebat yang menjadi peserta workshop hari ini, saya ucapkan selamat mengikuti, dan kami tunggu inovasi-inovasi di bidang pendidikan untuk sekali lagi memastikan pelayanan terhadap anak didik kita tetap terjamin, terpenuhi selama masa pandemi COVID-19 dan di masa-masa yang akan datang. Dan akhirnya dengan perkenan seluruh peserta workshop, saya Bupati Luwu Utara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim membuka kegiatan ini dengan resmi. Selamat berworkshop. Hadanallahu wa yakum, semoga jadi berkah untuk kita semua, terutama untuk dunia pendidikan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bupati atas sambutannya dan telah bersedia membuka kegiatan ini. Terima kasih banyak sekali lagi mewakili teman-teman dan panitia atas kesediaannya bergabung bersama kami dalam kegiatan pembukaan workshop yang diinisiasi oleh IGI Kabupaten Luwu Utara. Dan alhamdulillah Ibu Bupati, kegiatan ini bekerja sama dengan teman-teman dari tim Lontara dan Ruang Belajar Bersama. Ini semua adalah pelaksana kegiatan-kegiatan online IGI, dan alhamdulillah selama ini telah eksis belajar bersama dengan teman-teman. Terima kasih sekali lagi Ibu Bupati. Saya kira itu tadi acara pembukaan workshop kita, dan insya Allah kita akan masuk ke sesi berikut, yaitu pemaparan materi workshop pembuatan video animasi pembelajaran dengan menggunakan smartphone. Yang insya Allah materi akan dibawakan oleh Bapak Aris Patta, Guru Fisika UPT SMA 16 Luwu Utara. Namun sebelumnya saya ingin membacakan kurikulum vitae dari presenter kita, Pak Aris Patta ini. Nama Aris Patta, unit kerja UPT SMA 16 Kabupaten Luwu Utara. Beliau, Pak Aris Patta ini adalah salah satu pegiat kegiatan-kegiatan online di IGI, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat nasional. Selanjutnya, lebih lanjut saya sampaikan terkait dengan kurikulum vitae beliau. Dari narasumber kita ini adalah beliau juga adalah salah satu pelatih nasional sekaligus koordinator pelatih IGI di kanal Samisanop, 1 Minggu 1 Inovasi. Beliau juga adalah sekretaris MGMP IPA Fisika Kabupaten Luwu Utara, pendiri grup edukasi Ruang Belajar Bersama RBB, kemudian trainer di grup Guru Dahsyat Nusantara GGDN. Kemudian selanjutnya beliau adalah instruktur VCT, Virtual Coordinator Training Indonesia. Beliau juga adalah masuk dalam jajaran tim Lontara. Dan yang terakhir, beliau adalah salah satu sahabat rumah belajar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019. Saya kira seperti itu sekilas perkenalan narasumber kita. Dan untuk selanjutnya saya sendiri Samsir Mapilawang dari UPT SMP Negeri 1 Masamba selaku host
akan mendampingi beliau dan memandu jalannya workshop hari ini. Sebelum saya persilakan narasumber kita untuk menyampaikan materinya, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kita semua, bahwa agar kegiatan kita ini tertib, maka kita membagi kegiatan ini menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama itu adalah pemaparan materi dari narasumber kita. Kemudian sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Saya berharap Bapak dan Ibu tidak ada yang mengangkat tangan saat proses pemaparan materi berlangsung, dan saya berharap yang masih raise hand tolong diturunkan raise hand-nya, karena sebentar ini akan mengganggu jalannya diskusi kita, karena kita tidak mampu membedakan yang mana yang akan bertanya, mana yang tidak. Baik Bapak dan Ibu, untuk sesi tanya jawab sendiri itu ada 2 cara Bapak dan Ibu yang bisa tempuh untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Yang pertama adalah dengan cara bertanya langsung ke narasumber, yaitu dengan cara raise hand, di mana Bapak dan Ibu bisa menekan gambar atau ikon atau gambar tangan di pojok kanan bawah perangkat kita. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara mengajukan pertanyaan di room chat. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu sekilas penjelasan terkait bagaimana tertibnya kegiatan kita hari ini. Dan demi efektifnya waktu, saya persilahkan kepada narasumber kita untuk menyampaikan materinya. Kepada Pak Aris, disilahkan. Tidak ada suara Pak Aris. Ya, halo. Oke, mantap. Oke ya, berarti headset sebelumnya tadi ada masalah. Oke, baik. Kayaknya ada masalah ini. Di mute all dulu, Pak. Halo? 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 Halo. Oke. Oke, mantap. Ya. Oke, Silakan. baik. Kesempatan ini bisa bergabung dengan guru-guru hebat di, kalau bisa sebutkan se-Indonesia kalau tidak salah. Melihat di pendaftaran teman-teman sekitar, kalau tidak salah update terbaru sekitar 3.500 lebih pendaftar. Ya, data realnya ada di link pendaftaran, rekapannya ada di Mas Samsir. Jadi kira-kira 3.500-an lebih itu dari penjuru tanah air lah, dari Sabang sampai Merauke. Nah, terima kasih untuk atensinya semua. Teman-teman bisa bergabung di kegiatan workshop yang kami adakan khususnya Kabupaten Luwu Utara ini. Dan seperti yang sudah disampaikan bahwa kegiatan kita ini terkait dengan penyebaran informasi dengan memanfaatkan Android. Jadi saya tidak perlu panjang lebar lagi terkait bagaimana sambutan dan lain sebagainya. Semua sudah terwakilkan dengan sangat baik dari Kabupaten IGI Kabupaten Luwu Utara dan Bupati Luwu Utara sendiri. Nah, saya coba share screen dulu.
Kayaknya saya belum presenter ya. Oh ya, tunggu. Belum bisa screen shot kayaknya. Yang direktorat ya? Iya, akun direktorat. Oke, silakan Paris. Halo, assalamualaikum. Iya. Loading ki. Coba dicek, Sesak nih orang. Paris. Iya. Halo? Ya, sudah masuk Pak. Sudah bagus itu. Iya, cuman masih terputar-putar ki di sini. Terputar-putar ki layar saya ini. Setelah dijadikan sudah jadi presenter atau belum ini? Sudah jadi presenter, sudah. Iya, soalnya penampakan di sini belum ini. Masih loading dia. Mudah-mudahan cepat ini. Sudah jadi presenter Pak ini. Bola dunianya sudah di Bapak. Oke. Saya coba share screen dulu. Ya, jadi sekedar informasi saja dari saya. Saya akan tampilkan beberapa slide saja terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Kemudian nanti actionnya kita akan langsung memanfaatkan semua aplikasi yang sudah di-share ke 10 grup yang sudah terdaftar di kegiatan workshop ini. Semua aplikasi juga bahkan tutorialnya sudah di-share. Mudah-mudahan teman-teman yang bergabung sudah download dan siap untuk eksekusi. Oke, share screen-nya sudah tampil. Belum tampil ini. Aduh. Oke, sudah. Sudah tampil Pak. Silakan. Oke ya. Oke, slide yang saya buat sekitar 8 slide atau 9 slide, hanya sedikit saja karena waktu durasi seperti yang kita tahu bersama bahwa kegiatan online hanya dibatasi waktu, berbeda dengan kegiatan offline. Apalagi kita dibatasi waktu yang beberapa teman-teman yang sudah menyampaikan sambutan dan lain sebagainya sudah ini. Jadi kita fokus di kegiatan saja untuk sesi ini. Jadi katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi saya pribadi perkenalkan diri, nama saya di sini Aris Pata. Saya di SMA 16 Lu Utara, Kabupaten Lu Utara. Nah, saya langsung ke slide keempat saja. Oke. Oke, apa sih animasi itu? Karena kenapa saya membuat slide seperti ini? Karena sesuai flyernya bahwa kita akan membuat animasi dengan menggunakan atau memanfaatkan Android kita, di mana semua bahan-bahan yang akan kita gunakan nanti itu sudah di-share dan mudah-mudahan semua sudah terdownload. Nah, terkait dengan animasi itu sendiri, saya mencoba menjabarkannya seperti ini. Animasi adalah gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek atau gambar yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Ya, lebih baik kayaknya saya stop video dulu. Oke, supaya lebih lancar.
Oke, itu gambaran tentang sepintas tentang animasi. Nah, untuk media animasi pembelajaran, animasi media pembelajaran itu atau biasa disebut juga dengan audiovisual. Ya, media animasi ini adalah media audio yang terdiri dari ada audionya dan ada visualnya atau gambarnya atau videonya. Ini merupakan kumpulan gambar yang bergerak seperti yang saya jabarkan tadi, dan tentunya ini melalui media elektronik. Ini kita bisa view atau lihat melalui media elektronik. Makanya setiap kegiatan kita ini pasti terkait dengan teknologi atau IT. Nah, ini adalah usaha untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Nah, berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin tatap muka dan lain sebagainya, media pembelajaran kita bisa setting sedemikian rupa, tapi tuntutan sekarang ini apalagi PJJ atau pembelajaran jarak jauh, kita dituntut mau tidak mau harus melek teknologi, atau siap tidak siap ya kita harus memang mempersiapkan kompetensi kita untuk belajar dan terus belajar bagaimana terkait dengan teknologi itu. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena tuntutan itu bagaimana kita menyampaikan materi kita dengan baik. Nah, untuk terkait dengan penyampaian materi itu, di sini saya mencoba untuk memaparkan bagaimana animasi itu ambil bagian dalam PJJ ini atau ambil bagian dalam pembelajaran jarak jauh kita yang kita desain sedemikian rupa untuk dinikmati oleh peserta didik kita, gitu. Nah, tentunya dalam setiap media pembelajaran terkait dengan animasi ini, saya mencoba mengambil dari referensi yang ada di blog teman saya di sini. Ternyata kelebihan dari media pembelajaran berbasis animasi ini sangat efektif. Yang pertama, media animasi ini mampu menyampaikan suatu materi secara kompleks dengan visual dan dinamik, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, media animasi digital ini itu ternyata mampu menarik perhatian pelajar dengan mudah. Kenapa seperti itu? Contoh misalnya, kehidupan sehari-hari. Membaca novel memang menarik, tapi ketika novel itu diubah menjadi sebuah film dan lain sebagainya, maka jauh lebih menarik lagi. Kenapa? Karena secara langsung audio dan visual dari komik yang kita baca itu lebih terpapar dengan baik. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, animasi digital ini juga dapat digunakan untuk membantu menyediakan pembelajaran secara maya. Nah, secara maya ini kenapa? Karena tuntutan yang saya sebutkan tadi, bahwa kita dituntut untuk melakukan pembelajaran jarak jauh di era pandemik sekarang ini. Ya, mudah-mudahan semua guru di seluruh tanah air melaksanakan pembelajaran ini supaya peserta didik kita tidak ketinggalan materi dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu alternatif sebenarnya. Bagaimana penyajian materi itu secara baik, kita bisa membuatnya dalam animasi. Jadi pembelajaran kita itu kita bungkus dalam sebuah animasi yang bisa dinikmati oleh peserta didik, gitu. Kemudian yang keempat, media animasi dalam pembelajaran ini menawarkan satu media yang lebih menyenangkan. Ya, tentunya pasti sangat menyenangkan, gitu. Nah, animasi ini mampu menarik perhatian. Nah, seperti tadi, bahwa perhatian yang seperti apa, perhatiannya itu bisa kita nikmati baik audionya, suaranya, maupun visualnya langsung, gambarnya. Apalagi kalau didesain dengan animasi-animasi yang cukup menarik, pasti jauh lebih terkesan menarik perhatian peserta didik. Nah, yang terakhir, persembahan secara visual dan dinamik yang disediakan oleh teknologi animasi
mampu memudahkan dalam proses penerapan konsep. Nah, konsepnya itu bisa kita masukkan di dalam animasi yang kita buat. Nah, kita desain sebuah demonstrasi yang terkait dengan materi kita, sehingga proses materi yang kita bungkus itu kita bisa sajikan dalam bentuk visual dan dinamik gitu. Nah, tentunya kalau ada kelebihannya pasti ada kekurangan dari kekurangan dari metode ini. Ya, di sini saya meramu ada dua yang sempat saya jabarkan terkait dengan kekurangan media pembelajaran berbasis animasi ini. Yaitu yang pertama, memerlukan kreativitas dan keterampilan. Ya, ini pasti karena tidak semua kita itu bisa membuat desainnya. Kita bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Tentunya pasti ada kreativitas dan keterampilan yang cukup mapan untuk mengolah pembelajaran berbasis animasi. Kemudian yang kedua, memerlukan software khusus untuk menggunakannya. Nah, sama dengan Word misalnya atau Office. Kita ingin ketik-ketik makalah dan lain sebagainya, tentu softwarenya adalah Word. Itu contoh misalnya. Nah, sama dengan animasi ini, ada software khusus yang digunakan untuk mengolah animasi. Nah, di 10 grup yang sempat mendaftar di kegiatan workshop IG Luhut Utara ini, kami sudah sebar link download aplikasi di dalam grup. Ada 3 aplikasi, sebenarnya ada 4 yang saya sediakan, cuman video tutorial untuk yang keempat belum sempat saya rilis. Jadi apalagi waktu yang kita butuhkan ini agak singkat. Mudah-mudahan cukup untuk memaparkan 3 aplikasi yang akan kita gunakan. Jadi ada 3 aplikasi yang akan kita manfaatkan untuk membuat animasi. Ya, teman-teman yang terlibat di kegiatan online ini pasti sudah familiar. Ada yang pertama namanya aplikasi Plotagon, yang kedua Telagami, dan yang ketiga adalah Voki. Masing-masing aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pemanfaatan pembuatan animasi gitu. Mudah-mudahan semua sudah di-download dan sudah diinstal, tinggal action terkait bagaimana menjalankan atau memanfaatkan aplikasi itu, bagaimana membuat karakternya, mulai dari karakter, storytellingnya, storyboard, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita akan langsung saja action di pemanfaatan aplikasinya. Saya akan mencoba bergabung juga dengan menggunakan Android supaya kelihatan langsung prosesnya. Kalau sekarang saya memanfaatkan PC gitu. Oke. Pak Syamsir, saya sudah jadi ini enggak? RBB ya, sudah jadi panelis. Presenternya bisa dialihkan ke RBB dulu. RBB. Masuk di mana? Oh, sebelum saya masuk balik sekalian. Apa itu? Expel key sebagian. Expel saja. Nah. Oke, sebelum saya ke pemaparan terkait penggunaan aplikasi, di luar room ini Ketua IG Pusat sudah siap untuk bergabung dengan kita semua. Jadi sesi ini saya rehat dulu untuk terkait dengan pemaparan materi ini. Kita akan mendengarkan arahan dari Ketua IG Pusat. Nanti akan diarahkan oleh panitia, teman-teman di panelis, untuk bergabung bersama Ketua IG Pusat. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Saya kembalikan dulu ke Pak Samsir atau host. Silakan, Pak. Pak Samsir. Halo. Ya, tunggu, saya kasih kesempatan dulu Pak Ketum untuk
di room. Ya, sambil menunggu teman-teman di room, Ketua IG Pusat akan bergabung bersama dengan kita semua dan memberikan kita kata-kata motivasi terkait dengan kegiatan kita di room ini. Nah, teman-teman, di sini ini ada slide yang saya buat. Teman-teman bisa berkomunikasi dengan saya di tiga media sosial ini. Teman-teman bisa kunjungi channel ini, sedikit iklan ya. Channel YouTube saya bersama dengan teman-teman di Ruang Belajar Bersama. Silakan di-share. Sekitar 3.000 mendekati 4.000 teman-teman guru sudah bergabung di channel ini dan Halo. bersama-sama juga untuk belajar bersama. Sedikit, Mas. Kemudian di Facebook saya ini, kemudian akun Telegram, silakan teman-teman join saja dan kita bisa diskusi terkait teknologi dan media pembelajaran di akun ini. Silakan teman-teman untuk bergabung. Kemudian di sini juga teman-teman bisa join di grup Telegram Ruang Belajar Bersama. Di sini teman-teman bisa share and growing together, sama-sama belajar. Ini adalah akun Telegram, ini adalah grup Telegram. Teman-teman share saja @ruang belajar bersama, pasti ketemu. Ini teman-teman ada yang sekarang bergabung di kegiatan ini. Kami dibantu juga dengan beberapa tim dari RBB. Teman-teman ada dari RBB, ada Mbak Dewi Setiawati, Sri Puji Rahayu, Pak Sodik, Pak Wahyudi, Pak Aris Samsam. Mereka adalah tim di Ruang Belajar Bersama ini. Kemudian di grup Sami Sanov juga teman-teman bisa bergabung di grup Sami Sanov. Ini foundernya adalah Bapak Aries Eka Prasetya. Teman-teman bisa gabung juga di sini. Dan tim di Lontara. Halo Pak Musair, Ya. bagaimana dengan beliau? Halo. Bagaimana dengan Pak Ketum? Belum ada jawaban lagi. Oh iya, oke. Lanjut saya dulu, Pak Aris. Konfirmasi kalau sudah ada jadwal. Silakan dilanjut Pak Aris. Saya sudah alihkan presenter ke RBB Pak Aris. Oh begitu, saya lanjut materi ya. Iya, oke. Saya lanjut materi ya. Pak agak kecil. Hah? Oke, kalau begitu saya mute akun direktur di sini. Oke. Saya sudah tampak ya. Belum ada audionya Pak Aris. Belum ada? Iya.
Kalau begitu saya audio dari direktorat saja. Oke, cocok. Oke. Oke, share screen-nya sudah teman-teman? Sudah, Oke. sudah Paris. Eh, Nah, di sini ini sudah ada 3 aplikasi yang paling bawah ini. Mudah-mudahan ini semua sudah terinstall di Android teman-teman semua yang sempat bergabung. Sansir, suaranya Pak Aris kecil, Pak Sansir. Halo? Halo? Halo Paris. Halo? Tambah volume lagi Paris. Oke, Mika. Masih? Masih? Ya. Ya, oke, Pale. Keras, Midi? Masih perlu ditambah. Full mini kuning. Teriak-teriak mainnya. Agak teriak dikit ya. Iya. Dikit. Nanti nama lagi tetangga ini datang kira ke marah-marah di sini. Oke, silakan. Oke, Pale. Lanjut. Ya, mudah-mudahan kelihatan Ji. Jadi 3 aplikasi ini yang sudah kita download, mudah-mudahan semua sudah terdownload dan akan kita gunakan sebentar. Ada aplikasi Plotagon yang ini. Ini adalah aplikasi Plotagonnya. Kemudian ini adalah aplikasi Foki. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi Telagami. Nah, ini yang akan kita manfaatkan sebentar. Bagaimana penggunaannya. Yang pertama yang akan kita uji coba adalah aplikasi Plotagon. Jadi saya buka aplikasi Plotagonnya. Ini tampilan awal ketika aplikasi Plotagon dibuka. Lebih keras ki suaranya anak kecil nah suara aku di. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali membuka aplikasi dari Plotagon ini, maka yang 4 ini yang ada di bawah create video ini itu masih kosong gitu. Jadi kebetulan saya sudah menggunakannya beberapa kali, maka tampil seperti ini. Tapi jangan khawatir, nanti teman-teman akan create sendiri karakter yang akan digunakan apa, backgroundnya seperti apa, alurnya seperti apa gitu. Tapi sebelum menggunakan aplikasi Plotagon ini, saran saya teman-teman buatkan dulu storyboardnya, alur cerita yang akan digunakan untuk memanfaatkan aplikasi ini. Gitu, kira-kira awalnya dari mana, endingnya apa, inti dari apa yang akan dijelaskan apa gitu. Nah, langkah pertama teman-teman create video. Ini cara cepatnya saja. Saya tidak akan jauh membahas terkait dengan ini. Semua sudah saya sediakan di video tutorialnya yang bergabung di 10 grup. Pasti teman-teman sudah dapatkan gitu. Nah, ini kalau kita lihat di atas ini adalah room dari sebuah restoran. Room ini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Tinggal klik restorannya saja, kemudian di bagian sini teman-teman bisa pilih background apa yang akan digunakan gitu. Ini bisa kita pilih, contoh misalnya saya akan menggunakan apa ya, elevator misalnya. Jadi story-nya seperti ini. Di elevator atau di lift nanti akan ada percakapan antara 2 orang terkait dengan edukasi atau pendidikan gitu, atau cerita-cerita tentang materi-materi pembelajaran lah gitu. Atau sambil makan di kafe bisa gitu.
Atau kita pilih cafe dulu ya. Saya pilih yang cafe sini. Nah, otomatis akan terganti seperti ini. Di cafe ini kita akan hadirkan aktor atau karakter animasi yang akan kita masukkan di dalam room cafe ini. Nah, di sini ada keterangan no actor. Kita akan buat aktornya. Kita klik no actor. Nah, di sini ada beberapa aktor yang sudah disediakan oleh aplikasi. Yang atas ini adalah yang sempat saya create, nama saya, kemudian ada Fred, itu yang sempat saya buat. Tapi teman-teman bisa buat juga. Gitu. Caranya adalah teman-teman klik create karakter di sini. Oke, kemudian akan tampil pilihan apakah karakternya ini laki-laki atau karakternya perempuan gitu. Teman-teman tinggal sesuaikan dengan jenis kelamin saja. Kalau teman-teman perempuan pilih female, kalau teman-teman laki-laki pilih male gitu. Kebetulan saya laki-laki, jadi saya pilih male. Oke. Nah, akan tampil seperti ini. Oke, langkah selanjutnya tinggal desain di bagian menu yang ada di atas female dan female ini bisa kita desain. Tinggal pilih karakter kepala misalnya, kita klik karakter di samping icon panah atas dan panah bawah itu. Di sini semakin ke bawah ini raut mukanya semakin tua, semakin ke atas semakin muda. Kita coba ya yang tua dulu. Dia akan keriput gitu. Jadi karakter yang kita buat itu karakternya tua. Contoh misalnya kita akan membuat gurunya gitu sudah tua-tua seperti ini. Nah, kita akan buat karakternya keriput atau gurunya guru muda kayak saya gitu. Jadi seperti inilah. Kemudian bentuk wajahnya ini kita bisa pilih agak bulat, agak runcing-runcing gitu. Sesuai dengan selera teman-teman. Saya pilih yang ini saja. Kemudian yang bulat-bulat di bawah ini adalah warna kulitnya. Bisa kita buat menjadi putih, semakin ke kanan semakin ya hitam. Teman-teman sesuaikan saja. Contoh misalnya normal-normal kayak seperti ini. Setelah itu kita ke menu selanjutnya. Ada gambar rambut sini, kita akan desain rambutnya seperti apa, model rambutnya. Misalnya, oh ya di sini ada gambar keranjang-keranjang. Itu ada keranjang artinya perlu ada pembelian fitur untuk karakter rambut seperti ini. Gitu. Kemudian kalau ada proses download seperti ini berarti kita perlu download dulu, tapi ini free. Nah, misalnya seperti ini. Atau yang ini. Teman-teman sesuaikan saja. Ini ada banyak atau yang mau yang jabrik seperti ini bisa. Ini disesuaikan saja. Saya pilih yang ini saja. Ya. Kemudian warna rambutnya kita bisa ubah juga. Nah, agak pirang-pirang. Oke, misalnya seperti inilah. Kemudian kalau misalnya gurunya berkumis atau karakternya mau dibuat berkumis, kita ke menu selanjutnya lagi. Nah, di sini kalau mau bercambang gitu, it's keren. Bisa. Atau mau pakai kumis saja tanpa jenggot bisa. Nah, di bawah ini ada dua yang jenggot kepang ini perlu pembelian aplikasi. Atau kalau teman-teman mau crack bisa juga dibuka, tapi saya tidak ajarkan untuk saya tidak sharing untuk crack di sini dulu. Saya buat yang seperti ini dulu. Oke, kemudian warna rambutnya kita ubah warna jenggotnya.
Oke, kemudian matanya. Jadi di sini kita bisa desain sesuai keinginan. Bentuk alisnya. Oke. Kemudian misalnya teman-teman mau menggunakan kacamata, bisa. Nah, contoh misalnya seperti itu. Kemudian bajunya. Kita akan ubah bajunya. Kita cari karakter yang cocok. Misalnya pakai kemeja lah. Oke, saya rasa cukup. Itu untuk bajunya. Kemudian celana. Kita bisa pilih. Oke, kayaknya sudah matching. Kemudian sepatu, sesuaikan saja. Backgroundnya saya buat green screen. Oke, supaya bisa digunakan untuk pemanfaatan yang lain nantinya. Gitu. Kalau sudah selesai, teman-teman kembali saja, klik tanda panah sebelah kiri atas. Nah, makanya ini karakter yang sudah kita buat, kita bisa rename. Misalnya saya akan rename karakternya. Oke, caranya teman-teman klik titik 3 yang ada di karakter yang kita pilih. Kemudian edit karakter kalau mau ubah tampilan karakter. Kemudian pilih rename karakter kalau mau memberi nama karakternya. Di sini yang default adalah Sam. Jadi saya akan ubah misalnya Oke, misalnya Pak Ries. Nah, ini sudah jadi karakternya. Kita sudah bisa. Oke, tinggal kita pilih karakter yang kita buat, kemudian kita masukkan ke dalam room yang sudah kita create tadi. Gitu. Nah, untuk penempatan dari karakternya ini bisa kita pilih di bawah Pak Aries ini, to the left at the counter. Kita bisa pilih counter right, door, table. Apakah dia duduk di meja, dia ada di meja sementara duduk gitu menikmati makanan. Oke, itu sudah selesai. Kemudian kita akan memasukkan karakter animasi lagi atau aktor. Kita klik aktor lagi. Di sini saya akan tidak create karakter lagi atau buat baru, tapi saya akan memanfaatkan yang sudah ada. Karena cara untuk membuat create karakter sudah kita buat. Jadi saya akan pilih karakter Fred misalnya, yang pakai kacamata ini. Oke. Nah, dia sementara ada di depan. Jadi kita klik lagi to the right counter. Kita buat di meja. Duduk berdampingan gitu. Jadi desainnya atau story-nya mereka sementara ada di cafe, kemudian menikmati makanan gitu, kemudian akan bercerita gitu. Ini adalah scan pertama. Ini scan pertama yang kita buat. Jadi di sini ada di bagian bawah ada icon scan, kemudian kayak logo chat dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan. Contoh misalnya, saya akan memasukkan suara di dalam percakapan di karakter ini. Kita klik icon ini. Kemudian kita pilih actor. Nah, di sini ada dua, ada Fred dan ada Pak Aries. Kenapa ada dua? Karena di dalam
cafe yang kita desain ini hanya ada 2 aktor atau 2 orang di dalam gitu, 2 karakter animasi yang ada di dalam. Jadi kita pilih salah satunya yang akan berbicara duluan. Contoh misalnya, saya akan pilih Pak Aries ini akan berbicara duluan. Nah, di sini ada 2 cara kita bisa mengetikkan langsung dialognya, atau kita bisa input suara atau voice over di dalam karakternya gitu. Kita akan coba misalnya yang mode default dulu. Kita akan ketikkan dialog. Misalnya seperti ini. Hai Fred, apa kabar? Oke, kalau sudah selesai, kita klik titik 3-nya dan bisa kita preview dulu. Kita tinggal klik tombol play di atas. Nah, kalau dialognya yang mode default memang seperti itu, dia agak ke English. Kita bisa cek lagi. Nah, oke. Atau kita buat voice over. Di sini ada tanda mic. Kita bisa klik, kemudian kita rekam. Oke, kita izinkan. Hai Fred, apa kabar? Kemudian itu kita checklist. Kita bisa preview. Izinkan. Hai Fred, apa kabar? Nah, previewnya seperti itulah. Gitu. Oke, kemudian Fred akan menjawab. Kita ke scan lagi, kemudian kita pilih Fred. Kita akan pilih aktornya, kita pilih Fred, kemudian kita ketikkan dialognya misalnya. Misalnya dialog awalnya seperti ini sebelum masuk di materi ya. Kita voice over lagi. Sorry, kita ke Fred dulu. Fred yang menjawab. Kabar baik, Pak. Oke, kita dengar. Kabar baik, Pak. Oke. Hey Fred. Kemudian setelah itu kita sisipkan materi di dalamnya. Misalnya kita akan tambah scan lagi. Oke, sekaligus kita masukkan 2 karakter. Nah, sekarang karakter Pak Aries ini akan akan berbicara, memberikan materi. Gimana pelajarannya di rumah?
apakah lancar? Kira-kira materi usaha sudah dipelajari dengan baik atau tidak? Jadi di karakter Pak Ares ini berusaha memasukkan materi. Gimana pelajarannya di rumah? Apakah lancar? Kira-kira materi usaha sudah dipelajari dengan baik atau tidak? Oke, kemudian si Fred akan menjawab. Kita bisa voice over langsung tanpa mengetikkan dialognya. Tapi lebih bagus diketikkan dialognya sambil voice over. Tapi tergantung kebiasaan teman-teman. Oke, saya akan menyisipkan voice over untuk karakter Fred. Materi yang Bapak bawakan dengan animasi itu sangat bagus dan kami bisa belajar dengan baik di rumah. Terima kasih, Pak. Oke, untuk di aplikasi Plotagon ini saya kira seperti itu penggunaannya. Teman-teman tinggal explore lebih jauh. Nanti teman-teman yang lanjut di kegiatan workshop, teman-teman akan mendapatkan materi yang lebih jauh lagi. Bahkan kita bisa explore di dalam nanti. Jadi saya harapkan teman-teman yang bergabung di 10 grup itu tetap lanjut dan kita akan sama-sama belajar terkait aplikasi, semua aplikasi yang akan kita share nanti ini. Ini gambaran awalnya saja. Karena waktu, jadi saya untuk aplikasi Plotagon ini saya rasa cukup. Nanti teman-teman explore lagi lebih jauh. Penggunaan aplikasi ini sangat mudah gitu. Nah, sekarang tinggal cara menyimpannya. Di kanan atas ini ada tanda panah. Kalau misalnya semua desainnya teman-teman sudah buat dan preview sebaik-baiknya sebelum diekspor gitu. Nah, sekarang tinggal proses ekspor penyimpanan. Teman-teman tinggal klik tanda panah kanan atas ini. Ini adalah proses render video. Jadi project yang sudah kita buat tadi kita akan buat dalam bentuk video. Setelah dalam bentuk video itu sudah bisa di-share. Semakin banyak karakter yang kita masukkan ke dalam, kemudian semakin banyak scan-nya yang kita buat dan voice over yang kita buat, maka proses rendernya pasti akan lama. Nah, di sini ada dua pilihan untuk render video. Ada with subtitle, ada without subtitle. Saya biasa menggunakan export without subtitle. Oke, ini adalah proses rendering. Ini tidak perlu kita tunggu, jadi saya anggap ini sudah selesai. Jadi untuk aplikasi pertama Plotagon saya anggap sudah selesai, jadi saya kembali ke depan saja. Oke. Sekarang kita ke, ini masih ada setengah jam waktunya. Jadi kita ke aplikasi Telagami. Oke, kita buka aplikasi Telagaminya. Ini adalah aplikasi yang kedua yang kita buat dalam pembuatan karakter animasi. Ini adalah aplikasi Telagami. Aplikasi ini dulu ada di Play Store, tapi sekarang setelah saya kurang tahu jelas bagaimana teman-teman yang cari aplikasi Telagami di Play Store itu ternyata tidak didapatkan. Tapi jangan khawatir teman-teman, aplikasi ini ada di drive saya dan sudah saya share. Teman-teman yang bergabung tidak tergabung dalam 10 grup bisa hubungi saya langsung via chat atau komentar di channel YouTube atau Facebook atau akun Telegram saya. Mudah-mudahan saya cepat respon dan saya bisa kirimkan aplikasinya. Link aplikasi teman-teman bisa download di situ. Nah, cara penggunaan aplikasi Telagami ini untuk tutorialnya atau cara penggunaannya di sini sudah disediakan oleh penyedia aplikasi Telagami. Ini ada how to, teman-teman bisa klik how to saja untuk belajar lebih jauh. Tapi kita akan langsung create langsung, terjun langsung bagaimana pembuatan aplikasi animasi di aplikasi Telagami. Teman-teman langsung create Telagami saja.
Oke, tampilan awalnya seperti ini. Kalau teman-teman baru bergabung, ada pilihan next, 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 next. Di next saja sampai selesai, sampai posisinya seperti ini. Nah, menu-menu di aplikasi Telagami itu ada di sebelah kiri. Ada menu reset, karakter, emotion, background, dan share. Ada message dan ada preview. Kita bisa preview project yang kita buat di aplikasi Telagami ini. Nah, menu reset teman-teman pasti paham lah yang mana disebut dengan reset. Kalau kita mau ulang ya pasti reset gitu. Yang pertama ini karakternya adalah wanita. Kebetulan saya pria lagi, jadi saya akan pilih karakter yang pria. Kita pilih karakter. Nah, setelah pemilihan karakter di menu sebelah kanan itu ada banyak sekali menu. Ada gender, kita akan pilih gendernya. Silakan teman-teman klik gender. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi pria. Ini bisa kita swipe. Mainkan saja di layarnya, geser kiri kanan. Kalau ke kanan, geser ke kanan, dia akan seperti ini. Kalau mau ke kiri, oke. Ini lumayan. Ini bisa balik belakang, ini kita bisa putar-putar. Oke. Nah, untuk pemanfaatannya sendiri di Telagami disediakan juga hampir mirip dengan yang di Plotagon. Kita bisa custom mulai dari model rambut, custom baju, custom celana, sepatu, kepala, kulit, model mata, dan lain sebagainya. Kita pilih saja. Kita akan pilih hair. Nah, kebetulan di sini hairnya yang tersedia satu. Sekali lagi, ini masih mode default. Ini belum di crack dan lain sebagainya. Sekali lagi saya tidak akan share bagaimana crack membuka kunci dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk membuka kuncinya ini ada aplikasi tersendirinya. Teman-teman yang minat bisa hubungi saya. Ini ada aplikasi yang namanya Lucky Patcher. Ini adalah Lucky Patcher. Ini bisa kita gunakan untuk membuka semua gembok yang ada di Telagami. Oke. Saya kembali ke Telagaminya. Jadi yang kita bisa custom hanya model rambutnya saja. Oke, misalnya seperti ini agak kebarat-baratan gitu. Oke, kalau sudah selesai model rambut, kita bisa back. Kemudian kulit, skin tone. Oke. Mau hitam boleh. Skinnya tadi sini. Kemudian model kepala. Model kepala mau dibesarkan bisa seperti ini. Ini seperti kayak apa ya? Karikatur. Jadi ya, ini kayak karikatur, kepalanya agak besar. Kalau mau diperbesar lagi, kalau mau diperkecil ya tinggal mainkan saja, klik-klik kemudian sesuaikan. Gitu. Kalau teman-teman senang karikatur yang agak besar-besar bisa seperti itu, tapi kurang normal ya. Oke, saya senangnya yang seperti ini saja. Kemudian hair sudah, bajunya misalnya kita mau ganti jasnya warna hitam gitu. Jasnya bisa kita ganti. Saya pakai yang hitam saja. Kemudian celana kita bisa juga ubah warnanya. Yang kita bisa ubah ini warnanya. Bentuk celananya ini masih tergembok semuanya. Oke, supaya matching kita buat hitam-hitam saja. Sepatu gitu. Sepatu bisa kita ubah warnanya juga. Oke, tapi saya buat hitam semua saja. Kalau sudah kita start over no dulu. Di karakter sudah semua ya. Oke. Kemudian kita ke emotion. Emotion ini kayak semacam ekspresi gitu. Ekspresi senang kita bisa pilih happy gitu. Ekspresi mukanya misalnya marah, ekspresinya seperti ini.
surprise misalnya, atau lagi scare, silly, sad, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa sesuaikan. Oke, saya pilih yang happy saja. Setelah itu kita akan ubah background. Nah, kita pilih background. Ke background, di background sini sudah disediakan juga yang free. Ada yang free di sini. Ini yang nomor 2 sebelah kanan, nomor 2 dari bawah. Kita bisa pilih yang free. Yang free ada banyak juga. Mau yang di sini, di restoran misalnya, ini banyak pilihannya. Oke, misalnya seperti inilah. Saya pilih yang ini. Kita bisa juga menggunakan background yang kita miliki. Di sini ada library. Nah, di library ini kita bisa ambil dari album kita atau dari foto gitu. Teman-teman gunakan saja, tapi saya tidak menggunakan yang dari library sini. Saya akan demokan dulu yang free saja. Oke. Oke, kita back. Nah, kalau desain yang kita sudah buat, baik background maupun animasinya, karakter animasinya sudah selesai, maka karakter animasi ini kita akan voice over di dalamnya. Kita akan berikan suara supaya animasi yang kita buat ini karakternya bersuara sama dengan yang di Plotagon tadi. Caranya teman-teman tinggal ke back saja, kemudian di sini ada message atau pesan. Teman-teman tinggal klik message, kemudian kita bisa memberikan message-nya dalam bentuk teks atau kita bisa voice over gitu. Kita bisa record suara kita, kemudian kita masukkan di dalam karakternya. Oke, untuk yang versi defaultnya itu maksimal 30 detik. Ini kelihatan ya. Dan lagi-lagi di sini ada tombol gembok kunci untuk membukanya supaya maksimal 90 detik, maka harus dibuka gemboknya. Oke, kita akan rekor suara kita. Saya pilih rekor. Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Aris Pata dalam pembelajaran daring workshop IG Kabupaten Luwu Utara. Selamat bergabung dan terima kasih. Oke, ini proses analyzing voice saya. Minum dulu ah. Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Aris Pata dalam pembelajaran daring workshop IG Kabupaten Luwu Utara. Selamat bergabung dan terima kasih. Oke, previewnya sudah kita buat. Kita preview lagi. Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Aris Pata dalam pembelajaran daring workshop IG Kabupaten Luwu Utara. Selamat bergabung dan terima kasih. Oke, nah itu preview yang sudah kita buat dari karakter animasi. Nah, pemanfaatannya teman-teman bisa buat dalam bentuk media pembelajaran nantinya. Teman-teman sisipkan saja voice atau karakter seperti apa, background kelas misalnya, background papan tulis. Ini bisa digabung dengan Easy Sketch atau dengan Plotagon, itu bisa kita gabung tapi menggunakan software yang lain lagi untuk penggabungan videonya, misalnya Filmora, KineMaster, kita bisa gabung. Oke, tahap terakhir bagaimana penyimpanan dari project yang kita buat. Di sini ada tombol share, teman-teman tinggal tekan share, kemudian ada pilihan save, share link, share video. Untuk menyimpan di handphone teman-teman, Android teman-teman tinggal klik save.
maka akan tersimpan gitu. Ini proses save creating your GUMI gitu. Ini aplikasi yang kedua yang kita gunakan terkait dengan pemanfaatan Android untuk membuat animasi. Oke, kita tidak menunggu proses create-nya selesai. Saya langsung ke beranda dulu. Kemudian aplikasi yang terakhir adalah aplikasi Voki for Education. Teman-teman tinggal klik saja, buka aplikasi Voki yang sudah diinstal. Tampilannya seperti ini. Oke. Nah, ini adalah karakter default dari aplikasi Voki. Untuk mengubah karakternya, di sini ada tanda atau mau preview misalnya dari karakter ini. Ini ada tombol play. What's your story? I'm all ears. Oke. Kita akan ubah karakternya, kita akan custom. Ini ada tanda panah sebelah kiri, bisa kita klik. Maka icon-iconnya akan muncul, menu-menu yang ada di Voki muncul. Kita bisa ubah karakternya. Kita bisa ubah pemainnya. Karakternya misalnya saya pilih yang di sini ada tombol dolar juga. Saya coba salah satunya. Nah, di sini ada icon dolar sebelah kanan di bawah watermark Voki ini. Ini kalau saya klik, kemudian buy all avatar, saya klik buy all avatar, kemudian saya simpan pembelian itu dikembalikan, kemudian save, maka ini bisa digunakan. Tapi mungkin aplikasi yang teman-teman gunakan tidak akan bisa menggunakan seperti itu, karena aplikasi Voki ini saya sudah buka untuk pengunciannya. Jadi saya bisa menggunakan semua karakter yang ada di dalam aplikasi Voki ini. Teman-teman yang mau membuka tanda dolarnya menggunakan semua karakter yang ada di aplikasi Voki, bisa kontak saya akan share bagaimana caranya membuka semua gembok-gembok yang ada di aplikasi Voki ini. Oke, saya coba yang karakter ini. Kemudian kita akan custom pakaiannya, mulai dari model rambut atau pakaiannya dulu. Model rambutnya ini oke. Backgroundnya misalnya saya akan pilih background inilah, seolah-olah jadi guru kimia lah misalnya. Kemudian kita ubah temanya, warna kulitnya, misalnya seperti ini. Oke, kemudian mata, warna bola matanya misalnya agak kebiru-biruan. Oke, misalnya warna bibir seperti itu. Oke, kemudian voice-nya di sini kita bisa memasukkan juga message yang nanti akan di-convert otomatis oleh aplikasi Voki dalam bentuk suara. Suaranya di sini Julie. Ini bahasa Inggris ya. Kemudian ada Julie yang akan mengucapkannya. Karena karakternya pria, maka saya akan pilih Alan misalnya menjadi voice pria. English kita ubah, untuk Indonesia belum ada. Oke, kita langsung voice over. Untuk rentang waktunya sendiri dari 30 detik sampai 60 detik. Oke, kita akan coba. Hai, jumpa lagi dengan saya Aris Bata
dalam kegiatan workshop Kabupaten Igi Luwu Utara. Selamat bergabung dan selamat berworkshop. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Oke. Hai, jumpa lagi dengan saya Aris Banta dalam kegiatan workshop Kabupaten Igi Luwu Utara. Selamat bergabung dan selamat berworkshop. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jadi itu preview dari aplikasi yang sudah kita buat gitu. Nah, langkah terakhir bagaimana save-nya? Di sini ada sebelah kanan bawah ada icon share. Teman-teman tinggal klik share. Oke. Proses trending ini kita bisa share ke media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau kita download ke perangkat kita, Android kita, atau kita share ke Telegram bisa. Misalnya kita akan download di aplikasi kita, di penyimpanan telepon kita. Di sini icon download atau panah ke bawah, teman-teman bisa klik. Video is saved successful. Oke, saya kira cukup bagaimana memanfaatkan ketiga aplikasi ini. Mudah-mudahan aplikasi yang keempat saya akan share di channel YouTube Ruang Belajar Bersama. Kita bisa sama-sama belajar lagi bagaimana memanfaatkan aplikasi-aplikasi untuk membuat karakter animasi atau media pembelajaran kita dalam bentuk animasi. Oke, terima kasih dan kesempatan ini saya mengucapkan juga, ini saya lupa mengucapkan terima kasih untuk teman-teman saya dari Ruang Belajar Bersama dan tim Lontara yang sudah bergabung. Oke, saya kembalikan ke host kita Pak Samsir. Silakan Pak Samsir. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Aris atas paparan materinya di kesempatan ini. Untuk kita masuk ke sesi berikut, yaitu sesi tanya jawab. Sehingga mungkin Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung kepada presenter kita, silahkan angkat tangan atau raise hand dengan cara mengklik tombol atau ikon raise hand di bagian pojok kanan bawah laptop kita. Dan bagi Bapak dan Ibu yang mungkin terkendala untuk bertanya secara langsung, bisa menyampaikan pertanyaan di room chat kita. Untuk sementara sambil menunggu teman-teman yang lain raise hand, saya menuju ke room chat dulu untuk menyampaikan pertanyaan dari beberapa yang sempat saya rekap di sini. Yang pertanyaan Pak Aris, ini pertanyaan dari Ibu Sulastri Sasmita. Mudah-mudahan beliau masih monitor. Pertanyaan beliau adalah, apa gerakan badan seperti tangan itu menyesuaikan dengan kata-kata? Ataukah apa harus disetting juga? Yang pertama, saya bacakan langsung 3 pertanyaan Pak Aris ya. Oke, siap. Dari Bu Sulastri Sasmita, yang pertama, apa gerakan badan seperti tangan menyesuaikan dengan kata-kata? Apakah harus disetting juga? Yang pertama. Terus yang kedua, dari Ibu Susanti, pertanyaannya adalah, bisakah karakter diubah dengan menggunakan foto kita yang ada di galeri? Kalau bisa, caranya seperti apa? Kemudian, pertanyaan ketiga dari Pak Suhardi, apakah ada versi PC atau laptop? Saya kira untuk sesi pertama Pak Aris, 3 pertanyaan dulu dari room chat. Disilahkan Pak Aris. Halo Pak Aris. Ya, siap. Oke, untuk pertanyaan pertama, karakter gerakan tangan, ekspresi badan, tubuh dari karakter yang kita buat itu sebenarnya menyesuaikan dan bisa kita setting. Contoh misalnya di aplikasi Plotagon tadi. Di aplikasi Plotagon, saya mudah-mudahan masih terbuka aplikasi Plotagonnya. Di aplikasi Plotagon itu kita bisa sangat bisa memilih
ekspresi yang sesuai dengan redaksi story atau cerita yang kita buat. Itu misalnya lagi senyum atau lagi mengangkat tangan, lagi surprise dan lain sebagainya. Ada pilihan-pilihan yang disediakan oleh aplikasi Plotagon. Gitu. Jadi ini untuk aplikasi Plotagon ya, sedangkan Telagami itu menyesuaikan. Untuk aplikasi Plotagon ini kita setting secara manual. Tapi kalau misalnya mau normal-normal saja bisa juga sih sebenarnya. Tapi kalau mau dengan ekspresi yang lebih, yang sesuai dengan alur cerita yang kita buat, ya harus disetting gitu. Saya akan demokan dulu, mudah-mudahan ini cepat terbuka. Dan benar ini terlewatkan sebenarnya tadi. Yang penanya yang ketiga, saya langsung ke penanya ketiga ini sambil kita tunggu dia terbuka aplikasi ini. Untuk aplikasi desktopnya itu di grup saya sudah share. Saya sudah informasikan bahwa teman-teman yang lanjut itu akan saya berikan secara gratis untuk aplikasi versi desktop khusus aplikasi Plotagon. Jadi aplikasi Plotagon ini bisa kita jalankan di desktop atau komputer kita. Itu khusus untuk Plotagon saja. Sedangkan Telagami dan Voki itu saya belum punya. Kalau teman-teman sudah punya, mohon di-share juga. Saya juga mau gitu ya. Yang saya punya sekarang ini baru Plotagon. Gitu. Itu penanya yang ketiga. Penanya yang kedua tadi apa ya? Apa tadi Pak Samsir? Pertanyaan kedua dari Ibu Susanti, bisakah karakter diubah dengan menggunakan atau dengan menggantinya dengan foto kita yang bisa kita ambil dari galeri? Kalau bisa, caranya seperti apa? Silakan Pak Aris. Jadi kita bicara tentang 3 aplikasi ini. Jadi 3 aplikasi ini tidak menyediakan untuk input face gambar kita masuk dalam karakter animasi. Kalau mau menggunakan karakter wajahnya itu menggunakan aplikasi yang lain lagi. Kalau tidak salah saya pernah menggunakan aplikasi Crazy Talk. Itu Crazy Talk itu badan ke bawah itu adalah animasi, sedangkan kepalanya bisa kita menggunakan karakter wajah kita. Itu aplikasi Crazy Talk. Jadi saya tidak membahas Crazy Talk di sini, jadi jawabannya tidak bisa ya untuk 3 aplikasi yang kita gunakan ini. Saya rasa seperti itu. Sambil menjawab pertanyaan yang pertama tadi ini, saya coba menunggu. Bisa lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya sambil kita tunggu ini. Nah, tadi Ira tuh. Ira. Halo, Ibu Ina Latandro. Bu Ina, ada yang mau ditanyakan Ibu? Nggak ada ya? Lewat. Kemudian ke raise hand berikut ke Pak Hasrudin. Pak Hasrudin, halo. Pak Hasrudin masih monitor? Oke, kita lewat ya. Pak Rahmat Sidik. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini Pak, mau nanya itu. Silakan Pak. Kalau saya pakai Telagami itu ya. Oke, silakan Pak. Halo? Halo, silakan Pak, lanjut. Halo? Halo, silakan dilanjutkan Pak. Jadi pada saat penggunaan kedua itu Telagaminya nggak bergerak. Kenapa Pak kira-kira Pak permasalahannya? Kenapa Pak? Jadi waktu Telagami pas yang kedua itu udah gambarnya itu kita mau rubah-rubah nggak bisa bergerak. Kira-kira permasalahan apa tuh Pak? Oke.
Oke. Yang pertama dicoba bagus Pak ya. Kalau yang pertama bisa, pas yang kedua udah nggak bisa. Oke. Makasih Pak. Ya, Oke. nggak bisa berubah. Selanjutnya ke raise hand berikut Ibu Rita Tandro. Ada pertanyaan Ibu? Ibu Rita, Ya, ada pertanyaan Ibu? Saya belum bisa mendownload Plotagonnya, Pak. Oke, hanya itu Ibu, tidak ada pertanyaan terkait dengan yang tadi? Belum sampai saat ini, Pak. Oke, makasih Ibu. Ke raise hand yang berikut, Pak Sunardi, halo? Pak Sunardi? Ya, halo Pak. Halo. Ada pertanyaan Bapak? Halo. Halo, Pak Sunardi? Iya Pak. Makasih Silakan. Pak kesempatannya. Oke, silakan Pak. Yang saya mau tanyakan ini Pak, yang di Pentagon itu sangat menarik saya lihat. Alhamdulillah bagus sekali Pak nyampe materinya Pak. Ini Pak, misalkan saya mau membuat materi tentang corona. Nah, saya kan membutuhkan model corona itu masuk dalam animasi. Pertanyaan saya, apakah bisa enggak model corona itu dimasukkan dalam animasi begitu Pak? Sekian Pak, semoga bisa dipahami. Oke, makasih Pak Sunardi atas pertanyaannya. Kita cukupkan dulu untuk sesi ini. Sambil pertanyaan berikut saya tetap ambil dari room chat. Oke, baik Pak Aris. Untuk pertanyaan dari Pak Rahmat Sidik. Pak Aris, monitor. Siap. Oke. Dari Pak Rahmat Sidik, tadi katanya di awal sudah sempat melakukan action di Telagami dan berhasil. Ternyata setelah dicoba yang kedua kalinya, Telagami itu gambarnya tidak bergerak. Kira-kira di mana masalahnya? Itu yang pertama dari Pak Rahmat Sidik. Kemudian yang berikut dari Ibu Rita Tandro, dan saya kira ini sifatnya bukan pertanyaan, dan saya kira ini menjadi kendala beberapa teman bahwa belum bisa mendownload salah satu ataupun mungkin keseluruhan dari aplikasi yang di-share di grup-grup tadi. Kemudian yang terakhir dari Pak Sunardi, ini terkait dengan Plotagon. Beliau pertanyaannya intinya apakah model corona ini bisa masuk dalam animasi di Plotagon itu. Saya kira itu Pak Aris dari raise hand. Saya tambahkan satu dari room chat. Apakah boleh atau tidak video disisipkan tulisan, terutama yang terkait dengan rumus-rumus matematika, dari Ibu Rinto Bauti. Silakan Pak Aris, sempat pertanyaan. Oke, terima kasih untuk atensi teman-teman yang antusias terkait dengan materi ini. Saya ke pertanyaan yang sebelumnya tadi, ekspresi gerakan tangan itu dulu. Jadi sebelum teman-teman yang mudah-mudahan ini mumpung saya ingat. Jadi pertanyaan yang terkait dengan ekspresi yang kita berikan. Di sini saya mencobakan misalnya karakter ini Paris misalnya. Atau Fred ya, ayo Fred saja dulu. Nanti si Fred ini sambil ngomong kabar baik Pak, itu kita bisa berikan juga ekspresi dari gerakan yang diberikan oleh si Fred ini, gitu. Contoh misalnya di sini, di samping nama Fred ini itu kan ada namanya ada natural ya, ada natural. Itu bisa kita pilih. Itu semua yang ada di sini ini adalah ekspresi atau gerakan mimik tubuh yang bisa kita masukkan dalam karakter gitu. Contoh misalnya saya pilih Sai gitu. Nah, oke. Ini adalah ekspresi Sai. Contoh misalnya kita bisa play. Nah, dia sambil kayak cuek-cuek begitu. Dia kayak cuek-cuek gitu ya si karakter Fred ini.
kita bisa pilih misalnya model zombie gitu, model zombie. Ekspresinya dia agak kayak zombie gitu jawabnya. Kita lihat. Kabar baik, Pak. Oke. Kita bisa pilih karakter yang lain lagi. Teman-teman tinggal pilih di sini saja karakternya, kemudian play, preview. Kabar baik, Pak. Nah, misalnya dia seperti itu. Oke, itu terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, yang pertama sekali tentang terkait ekspresinya, apakah bisa kita setting atau dia menyesuaikan mode default. Kalau mau mode default, ya mode default dari aplikasi Plotagon ini aplikasi Plotagon ya, dia adalah netral. Ini ada netral saja ekspresinya gitu. Oke. Kabar baik, Pak. Oke, seperti itu. Itu terkait dengan ekspresi Plotagon. Nah, pertanyaan yang dari Pak siapa ya yang pertama tadi? Pak Rahman Sidik. Apa ya, saya lupa. Aduh. Diulang lagi Pak Samsir, saya lupa tadi. Oh iya. Oke. Gambarnya tidak bergerak, artinya yang pertama bagus lah, runningnya bagus. Nah, aplikasi yang namanya aplikasi itu tergantung dengan device yang kita punya dari Android kita masing-masing, kapasitasnya seperti apa, dan untuk yang yang media-media seperti ini memang membutuhkan ruang penyimpanan yang cukup untuk bisa menjalankan aplikasi ini. Jadi saran saya, pastikan ruang penyimpanannya itu cukup untuk membuka aplikasi ini dan meng-create atau ekspor video yang kita buat. Projectnya seperti apa, kemudian kita bisa simpan di dalam perangkat kita. Itu satu. Solusinya Pak Rahman Sidik bisa restart ulang dulu Android-nya, kemudian dibuka lagi. Mudah-mudahan bisa terbuka. Kalau misalnya tidak bisa, uninstall saja, kemudian install ulang, gitu. Pasti bisa, gitu. Oke, kemudian yang ada tadi corona gitu ya, gambar-gambar COVID yang terkait dengan pandemi itulah. Untuk 3 aplikasi ini belum disediakan terkait dengan itu, kecuali kita ambil pembelian khusus di aplikasi ini, dan itu berbayar, gitu. Nah, saran saya kita create saja videonya, ini ditaktisi saja. Saya biasa melakukan seperti ini. Saya create videonya saja dulu di aplikasi Plotagon misalnya. Saya buat alur ceritanya, storyboardnya seperti apa, kemudian saya create videonya. Nanti di videonya itu saya akan edit ulang lagi di software editing video. Contoh misalnya Filmora, KineMaster. Di situ kita bisa masukkan semua icon-icon yang kita butuhkan. Baik itu virus dan lain sebagainya, kita bisa masukkan, insert gambar, insert video, tempelkan video, PIP misalnya picture in picture, kita bisa masukkan di dalam aplikasi editing video itu, gitu. Oke? Ada lagi enggak? Kembali jika. Pak Samsir, suara tak enggak kedengaran kayaknya, enggak masuk. Halo? Ya, oke. Oke, kita lanjut. Masih dari chatroom, dari Ibu Dewi Musliha. Apa Plotagon dan Telagami dapat di-download di PC? Itu yang pertama. Kemudian dari Ibu Hidayawati, apa 3 aplikasi yang sudah dibahas tadi itu ada versi webnya? Kemudian yang terakhir dari Ibu Heliani Rahmasanti, apa bahasa yang digunakan bisa menggunakan bahasa Inggris? Saya kira itu Pak Aris, disilahkan.
Ya, sebenarnya ini sudah saya jawab tadi yang pertama. Jadi aplikasi ini untuk 3 aplikasi ini yang saya miliki sekarang ini adalah versi webnya hanya Plotagon. Jadi 2 aplikasi ini belum belum saya punya sebenarnya. Saya tidak tahu ada atau tidak untuk aplikasi Voki dan Telagami ini versi web atau desktopnya. Mudah-mudahan teman-teman ada yang miliki yang tergabung ini atau yang mendapatkan informasi ini bisa share juga kepada saya supaya saya juga bisa belajar karena kita semua adalah pembelajar dan siap belajar untuk siapa saja, kapan saja dan di mana saja gitu. Nah, untuk mendapatkan versi web dari Plotagon, teman-teman yang tergabung bisa saya sudah sampaikan bahwa ini gratis bonus untuk teman-teman yang sudah mendaftar di kegiatan workshop Igilu Utara ini. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar di kegiatan workshop ini, saya akan share aplikasi versi desktopnya. Gitu. Mudah-mudahan sampai lanjut, teman-teman bisa lanjut juga dan mendapatkan aplikasi webnya. Pada dasarnya aplikasi Android itu bisa kita buka di desktop atau komputer, tapi menggunakan aplikasi pihak ketiga lagi. Apa ya istilahnya ini? Saya lupa lagi istilahnya. Teman-teman saya itu biasa gunakan itu, Pak Aris Samsem itu biasa gunakan untuk relay ke desktop. Saya lupa, mudah-mudahan nanti saya ingat dan saya akan demokan buat tutorialnya di channel YouTube saya Ruang Belajar Bersama. Saya kira itu saja dulu. Pertanyaan dari Ibu Heliani Rahmasanti, Pak Aris. Apa bisa pakai bahasa Inggris atau tidak? Ya, terima kasih Pak Mahpudin SPDI di room chat itu saya lihat emulator ya, terima kasih saya diingatkan. Betul. Dengan aplikasi emulator ini kita bisa menjalankan aplikasi Android di desktop kita. Gitu. Jadi aplikasi tambahannya namanya emulator. Jadi kita bisa relay masuk ke dalam desktop kita untuk membuka aplikasi-aplikasi Android. Bukan hanya aplikasi ini saja, tapi aplikasi Android yang lain bisa kita relay masuk ke dalam dengan menggunakan emulator. Nah, untuk bahasa Inggrisnya, untuk defaultnya sendiri itu adalah bahasa Inggris, gitu. Jadi sebelum kita ubah voice overnya itu adalah bahasa Inggris semua di dalam. Tapi teman-teman yang bukan basicnya adalah guru bahasa Inggris, maka fitur di aplikasi ini disediakan fitur untuk voice over. Jadi teman-teman yang agak minim-minim bahasa Inggrisnya seperti saya itu agak kurang di bahasa Inggrisnya, jadi saya menggunakan voice over supaya audio yang dikeluarkan itu adalah audio yang saya masukkan ke dalam gitu via voice over. Itu saja. Oke, baik Pak Aris, mungkin karena waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 12:08 dan juga sudah masuk waktu salat duhur. Mungkin ini masih ada satu pertanyaan dan ini saya kira penting juga. Dan semoga ini juga mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lain karena ada beberapa saya lihat pertanyaan yang sama. Untuk setiap aplikasi yang sudah dibahas tadi, dari 3 aplikasi, berapa durasi video maksimal yang dapat dibuat untuk masing-masing aplikasi tersebut? Dari Ibu Siti Samadia. Silakan Pak Aris. Oke, untuk saya yang paling terendahnya dulu Telagami. Di Telagami satu kali create itu karena dibatasi 30 detik, otomatis yang kita bisa create itu sedurasi itu. Gitu, 30 detik. Kecuali buka gemboknya itu bisa sampai 90 detik. Nah, teman-teman yang menggunakan aplikasi yang terbatas seperti itu bisa create video, beberapa video kemudian digabung supaya mendapatkan durasi yang lebih. Nah, untuk aplikasi Voki itu dari rentang 30 detik sampai 60 detik itu Voki. Sedangkan aplikasi Plotagon sepanjang yang saya gunakan itu tergantung scan yang kita buat. Jadi ada beberapa scan, sorry saya perlihatkan mumpung ini terbuka. Jadi kita bisa buat scan-nya, aduh, macet lagi nih. Nah di sini, ini ada scan, ini yang saya sorot ya di kursor ini.
itu itu adalah scan. Jadi teman-teman bisa desain alurnya seperti apa, kita bisa tambahkan scan lagi, gitu. Jadi berapapun scan yang kita masukkan, scan yang saya gunakan, saya sempat buat sampai 6 menit di aplikasi Plotagon ini. Itu pun sampai scan beberapa scan yang saya gunakan. Nah, kalau teman-teman menggunakan banyak scan, itu saya rasa cukup untuk membuat sebuah video pembelajaran. Gitu. Jadi tergantung scan yang teman-teman gunakan. Tapi saran saya, semakin banyak scan yang kita masukkan, karakter yang kita masukkan, atau voice over yang kita gunakan di dalam, maka proses renderingnya pasti akan semakin lama. Jadi bijak-bijak menggunakan aplikasi itu, kalau sabar menunggu proses rendernya, ya silakan gitu. Tapi sekali lagi, semakin banyak scan yang kita gunakan dan karakter serta voice over yang kita gunakan, intinya media yang kita gunakan semakin banyak, maka proses render juga pasti akan semakin lama. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris. Saya kira untuk sesi tanya jawab kita cukupkan, mengingat waktu salat duhur, dan tentu saja mungkin Bapak dan Ibu, tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan itu kurang lebih sama dengan pertanyaan dari teman-teman, dan saya kira itu sudah mewakili. Terima kasih banyak Pak Aris atas kebersamaannya, telah memberikan materi kepada teman-teman kita, dan tentu saja kami mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang sudah menjadi peserta di room meeting kita hari ini, sekali lagi bahwa Bapak dan Ibu yang ingin lanjut ke workshop untuk menyelesaikan tugas-tugas, silahkan Bapak dan Ibu untuk tetap bersama di grup yang sudah ada, di 10 grup. Kemudian insya Allah seperti yang disampaikan tadi Pak Aris, bahwa ada bonus aplikasi untuk di webnya nanti. Sehingga Bapak dan Ibu, kami berharap sebelum keluar meninggalkan room ini, silahkan isi presensi yang ada di room chat. Nah, untuk itu sebelum saya akhiri sesi workshop kita hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada presenter kita Pak Aris Fattah. Terima kasih banyak atas ilmunya telah di-share kepada teman-teman, dan juga kepada teman-teman dari tim Lontara, dari tim RBB, dari rekan-rekan di Kabupaten Luwu Utara atas kebersamaannya dalam mengawal kegiatan kita hari ini hingga dapat berjalan dengan lancar, meskipun mungkin itu ada kekurangan di beberapa sisi. Namun saya kira sebagai manusia biasa tentu kita tidak Siapa nih? Ya, udah sini deh, nanti absen. Aku kirim emailnya yang mana ya teman? Sena ini. Mana itu ada Wira? Apa? Lope apa? ini. Udah pergi. Saya lagi pergi sama ada bapak. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.